Kreator Muda, selamat datang di Creative Talks Polimedia. Bersama saya Naswa Anissa Indasari sebagai Duta Polimedia 2025. Nah, di episode kali ini gak kalah menarik nih sama episode-episode sebelumnya. Karena di episode ini kita akan membahas prodi penyiaran. Nah, tapi saya gak akan sendiri karena di samping saya sudah ada Bapak Andrians MSN. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Dan juga ada salah satu mahasiswi prodi penyiaran yaitu Naila Aziza Putri. Selamat siang. Oke, tapi Sobat Kreatif, sebelum kita mulai nih Sobat Kreatif boleh follow IG Polimedia yaitu Polimedia Kreatif, atau Sobat Kreatif bisa cek di www.polimedia.ac.id untuk mengetahui segala info termasuk info PMB. Nah, karena udah penasaran nih, boleh kali ya kita izin tanya dulu nih ke Bapak Andrians. Nah Pak, prodi penyiaran ini tuh termasuk di jurusan apa sih Pak? Dan termasuk D3 atau D4 ya Pak? Oke, prodi penyiaran itu termasuk di jurusan komunikasi, dan prodi penyiaran saat ini D3. Oke, berarti penyiaran di jurusan komunikasi dan di D3. Nah, apa aja sih Pak berarti yang dipelajarin di prodi penyiaran ini? Ya, jadi yang dipelajari di prodi penyiaran itu tahapan-tahapan dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi dari program TV, program radio, dan media baru ya. Seperti yang kita semua sama-sama tahu, saat ini kan ya nggak hanya TV dan radio saja, tapi media baru ini udah menjadi bagian keseharian kita ya, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Nah, di situ jadi mahasiswa kita belajar audiovisual, produksi audiovisual di bidang tadi TV, radio, dan media baru. Berarti di 3 bidang itu ya Pak, di TV, radio, sama media baru. Nah, berarti praktik pembagiannya nih antara praktik dan teorinya gimana Pak di prodi penyiaran ini? Ya, jadi untuk pembelajaran di prodi penyiaran itu 70% praktik dan 30% teori. Jadi karena kita D3 vokasi, maka porsi prakteknya lebih banyak. Karena memang mahasiswa kita dipersiapkan untuk siap kerja. Nah, jadi setelah nanti 3 tahun kuliah, diharapkan siap kerja untuk langsung bisa terjun ke industri. Langsung terjun ke industri. Nah, aku boleh izin tanya-tanya dulu nih ke Zia sebagai salah satu mahasiswi prodi penyiaran. Nah Zia, gimana sih keseruannya untuk ngerjain tugas, terus juga sebagai mahasiswi prodi penyiaran tuh gimana sih, boleh di spill kali ya? Nah, keseruan jadi mahasiswa penyiaran ini, kita tuh lebih banyak turun ke lapangan, banyak produksiannya juga. Kayak yang pertama kan tadi udah disebut juga sama Mas Adrian, kalau seandainya kita juga ada produksi televisi, terus juga radio, sama ada konten-konten buat media baru. Karena sekarang juga dosen-dosennya udah asik nih buat bikin-bikin konten untuk TikTok ataupun Instagram. Terus juga di penyiaran ini kita ada studionya, ada studio untuk TV dan juga untuk radio. Berarti ada studio produksiannya ya. Nah, kebetulan nih kita lagi ada di studionya penyiaran, dan bukan kebetulan banget nih, emang yang menyeting podcast ini adalah anak-anak dari penyiaran nih Sobat Kreatif. Boleh kali ya disapa dulu nih di belakang kamera. Oke, kita lanjut lagi. Terus ada nggak sih Zia kegiatan tahunan atau pamerannya di prodi penyiaran ini? Nah, kalau untuk yang tahunannya ada 2 acara di penyiaran ini, yaitu Sparta sama BC Award. Kalau Sparta ini namanya screeningan pameran tugas akhir. Jadi gimana kita nonton ataupun pameran dari kakak-kakak kita yang baru nyelesain tugas akhirnya. Sedangkan kalau BC Award ini itu karya-karya dari anak broadcast nih, semuanya dari semester 1 sampai tingkat yang terakhir itu kita screening bareng-bareng di hall kampus. Nah, biasanya nih anak-anak broadcast atau penyiaran ini apa sih karya-karyanya Ji? Karya-karyanya ada dari program TV, itu ada kayak talk show, variety show, terus ada sitkom juga. Terus kalau radio itu biasanya kita siaran di radio kampus. Wah, seru banget. Betul. Oke, terus sistem pembelajarannya nih yang kamu rasain di prodi penyiaran ini tuh kayak gimana antara praktik dan teorinya?
Nah, karena kita lebih banyak praktek, jadi sering banget produksian kita tuh keluar. Ih, seru banget. Iya, jadi walaupun kita punya studio, tapi kita juga sering jalan-jalan keluar. Kayak baru kemarin tuh kita ke Bandung ya Mas Adrian ya, untuk Bandung, produksi. seru. Gitu. Oke, nah aku kembali lagi nih ke Pak Andrians ya. Pak, untuk jalur penerimaannya sendiri ini di penyiaran tersedia untuk jalur apa aja ya Pak? Dan kuotanya itu daya tampungnya nih ada berapa kuota? Ya, untuk saat ini ya ada 3 jalur, yaitu jalur SNBP, jalur prestasi, terus kemudian jalur SNBT, jalur tes, seleksi tes, dan jalur mandiri. Ada 3 ya, dengan berarti daya ya? tampung 160 untuk 5 kelas. Wah, berarti cukup banyak ya, 160 di kuotanya. Oke, terus masuk penyiaran ini juga ada portofolionya atau enggak ya Pak? Ya, untuk sekarang ya jalurnya dari 3 jalur itu aja, jadi Oke. tidak portfolio. Tidak perlu portofolio nih Sobat Kreatif. Untuk Sobat Kreatif yang ingin masuk prodi penyiaran boleh aja nih langsung nanti daftar. Nah, aku ada pertanyaan terakhir nih untuk Pak Adrians dan juga Zia. Tapi Pak Adrians boleh jawab dulu nih. Kenapa sih Pak harus Polimedia dan kenapa harus prodi penyiaran? Ya, karena prodi Polimedia adalah satu-satunya politeknik negeri berbasis industri kreatif yang ada di Jakarta. Ya, jadi ini kesempatan luar biasa ya kalau nanti teman-teman sekalian bisa masuk ke Polimedia. Dan kenapa prodi penyiaran? Ya karena prodi penyiaran itu prodi yang memang saat ini bisa dibilang banyak diminati ya, lulusannya diminati oleh industri ya, karena seperti kita sama-sama tahu saat ini kan ya eranya era digital, era media baru, di mana banyak perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga di bidang audiovisual ya, karena seperti kita tahu ya sekarang kan hampir semua perusahaan punya sosial media ya, jadi membutuhkan tenaga-tenaga broadcast pastikan yang untuk memproduksi sosial media ya. Contohnya ada lulusan kita yang kerja di bank gitu, tapi sebagai divisi sosial medianya, humasnya yang membuat promosi-promosi ya konten audiovisual. Ada yang di rumah sakit, iya betul, tapi ya tadi ya di divisi humas yang memproduksi konten audiovisual. Jadi untuk lowongan pekerjaannya bisa dibilang sangat banyak ya, nggak terbatas hanya di TV dan di radio, karena bisa dibilang hampir di semua perusahaan sekarang itu tadi ya membutuhkan sosial media. Berarti nggak hanya di TV sama radio media baru aja ya Pak, udah bisa di mana-mana nih. Oke, boleh Zia juga dijawab nih pertanyaannya. Nah, kenapa harus Polimedia? Karena benar kata Mas Adrian tadi, kita adalah satu-satunya politeknik negeri yang berbasis industri kreatif. Jadi emang jurusan dan prodi yang ada di Polimedia ini berbasis industri kreatif yang dimana pasti kan buat Gen Z sekarang sangat relate dong, sangat pengen banget kita ada di industri kreatif. Nah, tapi kenapa harus penyiaran? Karena di sini kita kuliahnya tuh seru banget. Jadi emang teman-teman yang suka di lapangan atau suka bikin konten, suka depan kamera atau pengen mengulik tentang TV, radio ataupun bikin konten-konten yang keren dari dosen-dosen yang emang udah sesuai nih sama praktiknya gitu ya. Nah, itu bisa banget di penyiaran gitu. Tuh Sobat Kreatif, buat Sobat Kreatif nih yang suka di depan kamera, terus juga suka konten-konten, boleh banget masuk di prodi penyiaran ini. Oke, aku ada pertanyaan terakhir lagi deh Pak, dikit lagi nih. Gimana sih Pak treasure studinya di prodi penyiaran ini? Oke, ya tadi seperti saya udah sempat singgung ya, bahwa memang lulusan kita itu nggak hanya bekerja di TV dan di radio, tapi juga banyak di perusahaan-perusahaan lain ya, karena memang seperti sempat tadi saya bilang, hampir di semua perusahaan membutuhkan sekarang sosial media ya, divisi sosial media yang memproduksi konten-konten audiovisual. Jadi peluang kerjanya juga sangat luar biasa terbuka, dan lulusan kita itu rata-rata ya mungkin sebulan 2 bulan juga udah dapat kerja gitu. Karena banyak yang dari mereka udah dari magang dan akhirnya bisa lanjut ke bekerja di tempatnya magang itu. Jadi bisa dibilang ya untuk dapat kerja sih nggak susah kalau lulusan dari prodi penyiaran. Wah, berarti udah dari banyak lulusan-lulusannya tuh bahkan belum lulus aja udah di tek-tek ya Pak. Oke, wah seru banget ternyata nih kita ngebahas tentang prodi penyiaran ini. Tapi sayangnya obrolan kita udah harus berakhir nih karena waktu yang terbatas. Terima kasih Bapak Adrian sudah main-main untuk ngobrol. Terima kasih juga Zia. Nah, buat Sobat Kreatif jangan lupa untuk selalu sering-sering cek
channel ini karena pastinya masih banyak-banyak episode menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Creative Talks Polimedia. Dadah!